وأعتقي حبها من غير اختياري كل التباريك تجري لها الهوى بها كل الدعاء منا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari kejamnya fitnah akhir zaman. Teman-teman semua, kalau kita bahas tentang tobrut, ya mohon maaf saya ambil kata-kata tobrut. Jadi begini, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya memang itu kata-kata yang umum dan itu kalimat yang umum untuk menggambarkan sesuatu yang sekarang sangat jelas di hadapan kita. Jadi kalimat tobrut, insya Allah nanti akan saya jelaskan dari mana asal-usul kalimat itu dan kenapa ini menjadi hal yang perlu untuk kita bahas ke depannya. Begitu banyak sekali fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman, yang salah satunya digambarkan oleh Rasulullah dengan munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Itu jelas, hadis-hadis Rasulullah itu sudah sangat-sangat jelas. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menggambarkan tentang munculnya para tobrut-tobrut yang mereka itu memperlihatkan keindahan tubuh mereka di khalayak ramai, tapi mereka mengaku diri mereka sebagai muslimah dan anehnya mereka pakai jilbab. Tapi jilbab itu hanya sebagai identitas, pakaian yang dia pakai itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dipakai oleh seorang muslimah. Jilbab yang dia pakai justru dia jadikan sebagai hal untuk merendahkan dirinya dan agamanya. Bagaimana tidak? Dia pakai jilbab, tapi bawahannya dibuka semua. Bahkan dia pamerkan kemana-mana lewat video, lewat ya pokoknya video-video lah. Kemudian dia ya video call dengan pacarnya, dengan kekasihnya, tanpa menggunakan busana, tapi jilbabnya masih dipakai. Ini adalah hal-hal terkonyol yang dia rendahkan dirinya sendiri, termasuk agamanya, dengan menggunakan jilbab. Nah ini yang Rasulullah SAW sudah gambarkan jauh-jauh hari yang lalu. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Lucunya di negeri kita justru wanita-wanita yang seperti ini sekarang diberikan panggung. Ada beberapa kasus, termasuk yang kemarin itu kasusnya, mohon maaf saya sebut saja inisialnya langsung aja lah, Bu Salsa itu, yang videonya sebar kemana-mana dan kemudian beritanya tersebar kemana-mana. Ini banyak mengundang reaksi. Sebetulnya saya juga tidak mau membahas masalah ini, tapi karena kemarin itu ada sebuah berita di mana Bu Salsa itu diundang ke salah satu stasiun televisi untuk diberikan wawancara, untuk ya memberikan apa ya, bincang-bincang lah bahasa kita, kayak model memberikan ya pengalaman-pengalamannya. Ini kan lucu sekali. Coba kita bayangkan orang yang sudah terjerat kasus, ya bahasa kita, kasus yang sudah mungkin seharusnya tidak kita maafkan karena itu sudah melanggar etika. Apalagi di seorang guru, kemudian dia seorang muslimah yang kemana-mana pakai jilbab. Nyatanya di balik tabir itu semua, dia berani membuka pakaiannya di depan kamera dan itu tersebar kemana-mana. Seharusnya kita tidak bisa memakluminya. Kita seharusnya memberikan hukuman sosial dan juga hukuman pidana supaya orang-orang itu tidak mengikuti jejaknya. Tapi ini tidak, malah diberikan panggung, malah diberikan kesempatan untuk semakin tenar. Kan lucu ya? Dan lebih anehnya lagi, ketika kemarin saya baca, Bu Salsa ini masih sampai sekarang jadi seorang guru. Bahkan terakhir dia dipanggil untuk masalah PPG dan katanya dia layak untuk PPG. Dia layak untuk menjadi seorang guru. Padahal dengan kasus yang sangat besar, viral kemana-mana, ditonton kemana-mana, apa jadinya murid-muridnya ketika gurunya saja seperti ini? Ini kan rusaknya negara kita sudah sangat luar biasa. Tapi sebaliknya, ada atlet dari negara kita yang dia sudah menorehkan prestasi sangat luar biasa di luar negeri, di Korea. Atlet voli perempuan namanya Mega. Dia pakai jilbab, dia menutup aurat, ya meskipun tidak syar'i banget gitu. Karena beberapa bagian tubuhnya masih terlihat ketat, tetapi ya kita cukup berikan respect lah kepada dia karena dia masih mau menutup aurat, dia masih mau memakai jilbab meskipun dia adalah seorang atlet voli olahraga. Dimana kita tahu sendiri biasanya atlet-atlet voli entah dalam negeri ataupun luar negeri biasanya sudah buka-buka auratan, nggak ada hijabnya sama sekali. Tapi si Mega masih mau bertahan dengan jilbabnya, masih bertahan dengan hijabnya. Ini perlu kita acungi jempol. Nah, orang yang seperti ini sudah menorehkan prestasi di luar negeri dengan begitu banyak mengharumkan nama negaranya ke luar negeri,
tapi di negaranya sendiri, dia pulang ke negara kita, ada nggak stasiun televisi yang mengundang dia untuk wawancara, pengalaman dia di Korea seperti apa, bagaimana orang-orang Korea melihat dia ketika dia berhijab, dia seorang muslimah, dia hidup dikelilingi orang-orang yang bukan Islam, bagaimana? Ada tidak stasiun televisi yang kemudian mengundang dia? Kan nggak ada. Inilah konyolnya negeri kita. Orang-orang yang jelas-jelas berprestasi seolah-olah dibuang begitu saja. Banyak sekali orang-orang berprestasi di negeri kita yang dibuang karena tidak dihargai di negeri kita, akhirnya diambil oleh negara lain. Contoh Profesor B.J. Habibie, dibuang di negeri kita, dihargai di tempat lain. Kemudian Dr. Warsito dengan penemuannya, sebuah alat yang bisa menghancurkan sel-sel kanker, di negeri kita tidak dihargai, di luar negeri beliau dihargai. Termasuk Mega, menurut kita di negeri kita nggak dihargai sama sekali, padahal di luar negeri dia sangat dihargai, dipuji-puji dengan prestasinya yang begitu luar biasa. Nah, lucunya orang seperti Mega yang sudah viral di luar negeri, ketika datang ke negeri kita tidak ada satupun stasiun televisi yang mengundang dia untuk wawancara. Tapi seorang Bu Salsa yang viralnya karena video-video ya bogel, maaf gitu kan, justru diundang ke televisi dan di situ ada judul Bu Salsa siap menggoyang penonton. Kan lucu. Inilah sekarang televisi di negeri kita hanya mengejar penonton, hanya mengejar viral, hanya pengen ditonton orang, tapi nilai edukasinya sangat-sangat nol. Tidak ada nilai edukasinya sama sekali. Makanya wajar sekali sekarang televisi semakin ditinggalkan. Orang-orang banyak melihat YouTube, banyak menonton YouTube, karena di YouTube banyak sekali channel-channel yang berkualitas, memberikan edukasi, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu. Sedangkan televisi hanya menyediakan tontonan-tontonan yang kadang-kadang nggak penting. Sesuatu yang pengennya viral, sesuatu yang pengennya dilihat banyak orang, tapi sebetulnya itu adalah hal kosong yang justru merusak generasi-generasi yang ada di negeri kita, terutama anak-anak. Bayangkan saja seorang Bu Salsa yang seperti itu diundang ke televisi, dia sekarang masih menjadi guru, bisa PPG dan terus berkarir sebagai seorang guru. Sedangkan nanti murid-muridnya murid-muridnya yang kita khawatirkan adalah murid-muridnya itu buka Google, kemudian carilah video-videonya Bu Salsa. Kan gokil? Enggak, gokil enggak kira-kira? Ya gokil. Ya seperti itulah. Jadi mau atau tidak mau kita akui ya, itulah sekarang tontonan-tontonan di negeri kita. Banyak sekali tidak bermanfaat. Tontonan-tontonannya tidak berfaedah, dan itu yang dipertahankan. Sekarang mereka hanya mengejar rating, bagaimana mereka bertahan di dunia pertelevisian ataupun dunia entertainment. Supaya tetap bertahan ya mereka harus cari hal-hal yang sensasional. Biasanya artis-artis ataupun tayangan-tayangan yang sifatnya sensasional itu terus dilihat oleh orang, karena di situ ya sensasi gitu. Orang banyak entah menghujat, entah karena suka, kayak gitu. Yang jelas itu akan terus bertahan. Sedangkan nilai-nilai edukasi terus ditinggalkan karena menurut televisi, menurut manajemen di penayangan, hal-hal yang edukatif itu sudah nggak berlaku lagi sekarang. Tontonan yang edukatif itu bukan zamannya lagi. Sekarang tontonan anak-anak itu ya kalau nggak TikTok ya seperti itu sejenisnya gitu. Makanya kalau televisi nggak ngikutin seperti TikTok ya nggak akan laku kan gitu. Pikirnya mereka begitu. Makanya kita lihat televisi di negeri kita semakin hari semakin kesini semakin hilang nilai edukasinya, hanya mendiakan sampah-sampah yang justru malah tidak layak untuk ditonton. Wallahu a'lam bishawab.